Shalom, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya sebagai moderator kelompok 6, pengetahuan perjanjian baru. Tujuan kami membuat video ini untuk membantu kami melengkapi tugas pengetahuan perjanjian baru dengan materi, keadaan politik, keadaan budaya, keadaan ekonomi, keadaan sosial kemasyarakatan, dan keadaan transportasi. Nama lengkap saya Fitri Meldatenis. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang latar belakang sejarah politik dalam Perjanjian Baru. Di sini sejarah politik ketiga perabatan besar di dunia, yaitu Persia, Yunani, dan Romawi, memiliki sejarah yang cukup panjang dan cukup berpengaruh bagi perkembangan perabatan manusia. Ketiga perabatan besar ini bahkan sedikit banyak mempengaruhi perabatan manusia saat ini. Salah satunya adalah perkembangan dua agama moniteis terbesar, yaitu Yahudi dan Kekristenan. Yahudi dan Kekristenan sendiri tumbuh dan berkembang pada masa kekuasaan ketiga perabatan ini. Khusus pada Kekristenan, mula-mula sangat dekat dengan Kekaisaran Romawi dengan corak Helenisnya. Untuk kerajaan Persia dan Yunani memang tidak dapat pengaruhnya, tetapi secara tidak langsung juga memberikan dampak yang cukup besar karena Romawi yang menyerap kebudayaan dan corak Yunani mungkin lebih mempengaruhi dalam perkembangan bangsa Israel sendiri yang nantinya dalam perkembangan menjadi bangsa Yahudi yang tidak lain dan tidak bukan adalah wadah Kekristenan tumbuh berkembang. Yang bagian pertama, Asia Kecil sebelum Alexander, yaitu Persia. Benang merah antara zaman Perjanjian Lama dengan masa Helenis pada Perjanjian Barat adalah eksistensi pengaruh terhadap kehidupan Kekristenan mula-mula, antara lain Koreksi yang membebaskan bangsa Israel dan perbudakan di Babel setelah mengalahkan kerajaan Babel dan membangun kembali Bait Allah. Darius pada masa pemerintahannya memperluas kerajaan sampai ke Mesir. Kejayaan Persia, Xerxes adalah raja yang diduga menginvasi Yunani yang akhirnya dilawan oleh Leonidas dari Sparta. Raja-raja tersebut beberapa dalam narasi kitab para nabi. Hal tersebut membuktikan bahwa eksistensi kerajaan Persia dalam perkembangan Kekristenan cukup memberikan andil besar. Kerajaan yang kedua yaitu Yunani. Yunani sendiri cukup memberikan pengaruh pada Kekristenan, mula-mula dari politik sampai pada bidang-bidang dalam kehidupan sehari-hari. Menyerahnya Persia membuktikan dampak yang berkelanjutan. Kemenangan Yunani atas Persia merupakan sebuah bentuk simbolisasi kemenangan bangsa yang beradab melawan barbarisme. Ada dua poros pandangan bagi corak kepemimpinan di Yunani, yaitu demokrasi di Athena dan oligarki di Sparta. Pada abad keempat sebelum Masehi, perubahan positif bagi Yunani dan sekitarnya. Yang kedua yaitu Alexander Agung. Kerajaan Makedonia merupakan kerajaan yang berada di wilayah Balkan. Kerajaan Makedonia ini memiliki raja yang bernama Philip dari Makedonia di bawah pemerintahan Philip dalam hura-hura atau perkelahian. Setelah kematian Philip II, Alexander Agung mewarisi tahta ayahnya. Alexander secara khusus dididik oleh Aristoteles yang dihadirkan khusus oleh ayahnya. Alexander juga mewarisi rencana Philip II, yaitu menyerang Persia. Upaya Alexander untuk menyerang Persia yaitu melalui Thrace, Mesir, dan beberapa kota Yunani di Asia.
Ada 10 dampak yang ditimbulkan melalui kepemimpinan Alexander, antara lain yang pertama, melalui adanya ekspansi di Yunani ke luar negeri, maka jumlah orang Yunani di luar negeri pun cukup meningkat. Oleh karena itu, kebudayaan Yunani semakin berkembang dan meluas ke negeri-negeri lain dengan cepat oleh karena ekspansi militer Alexander. Yang kedua, dalam segi ekonomi sangat banyak kemajuan, bahkan Alexander membuat mata uang sendiri yang terbuat dari perak berbentuk koin. Yang ketiga, bahasa Yunani menyebar lebih jauh, orang-orang mulai berbicara dengan bahasa Yunani. Yang keempat, alam pikir dari Yunani diterima oleh orang-orang non-Yunani juga. Yang kelima, dalam segi pendidikan menjadi lebih baik, literasi dan pendidikan menyebar dengan luas. Yang keenam, adanya penyebaran dewa-dewi Yunani dan tradisi kultis. Dewa-dewi Yunani diidentifikasikan dengan dewa-dewi asli suatu bangsa tertentu. Yang ketujuh, munculnya filsafat dalam memahami cara hidup. Hal ini dipengaruhi oleh kaum sofis dan Sokrates. Yang kedelapan, adanya pembangunan sosial yang berbasis pada polis. Yang kesembilan, semakin meningkatnya individualisme. Individualisme dilihat dari sebuah oposisi terhadap universalisme. Yang kesepuluh, kebudayaan Yunani semakin berkembang dan meluas ke negeri-negeri lain dengan cepat. Saya Marlinda Rutrunisi. Saya akan membahas materi tentang kebudayaan budaya. Kebudayaan budaya. Manusia ada dalam keadaan kebudayaan, dan keduanya secara bersama-sama menyusun kehidupan, kemudian berkomunitas dalam sosial budaya menjadi masyarakat. Dengan demikian, manusia menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan. Tidak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Kebudayaan adalah strategi hidup manusia di dalam masyarakatnya, sehingga dapat bertahan hidup untuk di lingkungan sosial, budaya, dan alamnya. Strategi ini harus dipelajari sehingga manusia dapat menguasai untuk dijadikan miliknya secara turun-temurun melalui proses belajar. Cara paling efektif lewat proses belajar yang terus berjalan. Proses merupakan proses pendidikan yang terwujud dalam keluarga dan sekolah sebagai komunitas belajar. Sekolah menjadi tempat yang sangat penting berperan dalam memelihara dan melestarikan kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan yang lestari hanya mungkin terjadi jika generasi mudanya mau menjadi generasi penerus dalam menerima dan mentransfer nilai-nilai kebudayaan. Karena itu, pendidikan dan kebudayaan sangat erat hubungan dan saling terkait, karena dengan pendidikan bisa membentuk manusia yang berbudaya, dan dengan budaya bisa menuntut manusia untuk hidup yang sesuai dengan aturan atau norma yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena itu, sosial budaya menjadi bagian terpenting dari kajian dan sekaligus tujuan pelaksanaan pendidikan. Pendidikan secara fisiologi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan tujuan pelaksanaan aturan sosial budaya juga untuk kesejahteraan hidup manusia. Sosial budaya juga menjadi modal dasar bagi pendidikan untuk mengembangkan kebudayaan nasional dalam pendidikan berbasis komunitas melalui transformasi pedagogik, yaitu pendidikan multikultural dan karakter. Namun demikian, dunia atau masyarakat terus mengalami perubahan sosial yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya aspek kebudayaan dengan nilai-nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, dan pola tingkah laku dalam suatu masyarakat.
Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu karena tulisan ini akan melihat lebih khusus pengaruh sosial budaya dalam pendidikan Kristen di lingkungan etnis di Indonesia. Kita akan mengamati pengaruh sosial budaya ini dalam 3 wujud kebudayaan. Pertama, sistem budaya sebagai satu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, adat istiadat, dan lain sebagainya yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat di mana kebudayaan itu berada. Sistem budaya ini adalah cara pandang atau wawasan masyarakat. Kedua, sistem sosial merupakan kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakatnya yang bersifatnya dan konkret, sehingga dapat diamati dan dikomunikasikan dalam kehidupan kebudayaan. Ketiga, benda-benda budaya adalah hasil karya, rasa dan cipta manusia. Wujud ini konkret sehingga bisa diraba, dipegang, dilihat dan difoto. Ketiga wujud kebudayaan ini tidak terpisah. Nama saya Higa Kire, saya akan melanjut menjelaskan keadaan ekonomi. Yang pertama, situasi ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat pada zaman Yesus memang belum dikatakan lebih baik dari zaman sekarang. Masyarakat waktu itu biasanya mencari nafkah melalui pertanian. Lahan-lahan untuk bertani biasanya berada di daerah-daerah kecil. Daerah Yudea dengan tanaman buah, daerah Galilea dengan tumbuhan jagung, karena banyak menghasilkan jagung yang sangat banyak dan baik. Sementara ternak atau hewan laksana kambing dan domba dimiliki oleh orang-orang yang kelas atas atau penguasa yang biasa disebut tuan tanah. Masalah ekonomi pada zaman Yesus identik dengan kata barter, atau dalam arti barang tukar dengan barang dan tidak menggunakan uang, sehingga banyak pengrajin kecil yang meningkatkan kemampuannya agar barang yang dihasilkan dapat ditukar dengan barang yang bisa membiayai hidup mereka. Namun masalah ekonomi seketika berubah ketika ada ekspansi yang dilakukan oleh Alexander Agung, terbuka untuk melakukan hal yang baru seperti perdagangan. Ekonomi yang dibawakan Alexander Agung sungguh membawa perubahan dalam situasi sosial masyarakat yang kecil. Banyak masyarakat kecil menjadi kaya karena melakukan perdagangan dengan hasil yang mereka miliki dari negeri yang jauh. Yang kedua, situasi rumah. Rumah memiliki model unik. Lantai luar atau lantai masuk langsung berhubungan dengan lantai yang di belakangnya berupa kamar. Rumah pada zaman Yesus kadang gelap karena rumah ini tidak memiliki jendela. Rumah pada saat itu tidak memiliki ruang yang besar yang berada di dalam. Ruangannya pun kecil dan tidak bisa menaruh perlengkapan lebih banyak di dalam rumah itu. Tempat yang mereka gunakan untuk menjemur adalah atap dan halaman rumah. Yang ketiga, model pakaian. Pakaian pada zaman Yesus menunjukkan profesi mereka. Jubah yang berwarna ungu adalah jubah yang melambangkan kekuasaan yang biasa digunakan oleh raja-raja pada waktu itu. Pakaian mereka disertai dengan selubung kepala, sabuk atau ikat pinggang, jumbai atau rumpai, dan peniti sebagai penahan pakaian dan semua hal yang mereka gunakan. Pakaian waktu itu berupa jubah yang banyak dan diliputi dengan ikat pinggang, seperti yang biasa Yesus katakan pada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu berikat, dalam Lukas 12 ayat 35. Yang terakhir, makanan dan minuman. Makanan mereka kebanyakan dari tumbuhan laksana gandum, jelai, biji buah arah, dan buah zaitun. Makanan ini sangat terkenal pada zaman itu dan biasanya disebut dalam kitab suci, baik dalam perumpamaan Yesus seperti yang mengutuk pohon ara yang tertulis dalam Injil Matius 21 ayat 18-22. Hewan yang termasuk makanan mereka adalah seperti kambing, domba, lembu, dan keledai, sedangkan minuman mereka adalah anggur. Anggur adalah minuman yang sangat disenangi apalagi pada saat pesta nikah. Yesus mengubah air menjadi anggur yang terdapat dalam kitab suci Yohanes 2 ayat 1-11
Itulah yang menjadi ciri khas makanan dan minuman orang-orang pada zaman Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Fernando Mleni. Saya akan melanjutkan materi keadaan sosial kemasyarakatan. Masyarakat Yunani Romawi terdiri dari beberapa kelas sosial. Lapisan yang paling atas ditempati oleh para pejabat dan para tuan tanah, serta para pengusaha besar. Mereka tidak hanya mempunyai kekuasaan, tetapi juga memiliki modal dalam kekayaan yang besar. Kelompok ini sangat tertutup dan merupakan golongan aristokrat. Mereka tentu saja sangat menikmati kemewahan. Lapisan masyarakat yang di bawah adalah orang-orang merdeka yang memiliki kewarganegaraan penuh. Level pekerjaan mereka adalah menjadi pegawai pemerintahan, tukang, pengusaha kecil, dan sedikit petani. Kelompok ini kadang jatuh miskin karena tekanan ekonomi yang berat, sehingga mereka menjadi budaya dan kehidupan sangat tergantung pada tuan mereka. Tidak jangan mereka menimbulkan kerusuhan dan kejahatan dalam masyarakat. Kelompok yang di bawahnya lagi adalah kelompok bekas para penduduk. Kelompok ini diberi kemerdekaan dari majikannya atau membeli kemerdekaannya sendiri. Kelompok ini masih memiliki hubungan emosional dengan majikannya, sehingga mereka tetap mau bekerja untuk tuannya. Lapisan yang paling rendah adalah para budak. Budak-budak ini diperdagangkan secara resmi di pasaran layaknya barang dagangan. Orang-orang ini menjadi budak karena berbagai alasan. Ada yang karena dilahirkan sebagai anak budak, ada pula yang karena menjadi tawanan perang. Ada orang yang menjual dirinya sendiri sebagai budak karena tidak mampu membayar utangnya. Perkenalkan, nama saya Sardun Anobotonis. Saya akan melanjutkan materi dari sosial kemasyarakatan. Selain itu, perlu disebut bahwa ada perbedaan antara masyarakat yang berpendidikan Yunani dan mereka yang tidak berpendidikan dan berbahasa Yunani. Kelompok yang disebut terakhir ini biasa disebut Baroi adab, tidak beradab, dan dianggap rendah statusnya. Jadi, dalam masyarakat Yunani ada pembedaan kelas sangat tajam. Ada yang memiliki kelas teratas, sementara ada pula yang berada di kelas yang paling bawah. Tentu saja kelas yang di bawah ini memiliki hak politik yang juga terbatas. Keadaan masyarakat Yunani sendiri ada pembagian kelas sosial. Lapisan paling di atas adalah para bangsawan, tuan-tuan tanah. Mereka pada umumnya adalah orang-orang yang berkuasa dan memiliki banyak kekayaan. Mereka banyak menikmati kehidupan
yang mewah. Ban Lukas 6 ayat 19, lapisan di bawahnya adalah orang-orang yang merdeka. Kelompok ini bekerja sebagai pegawai pemerintahan, petani, pandang, tukang bangunan, dan sebagainya. Lapisan yang paling di bawah adalah para budak. Mereka biasanya mengatakan diri kepada tuannya dengan melakukan pekerjaan tuannya. Hak-hak kelompok ini sangat terbatas. Misalnya, kesaksian mereka tidak begitu dengar. Ada pula kelompok yang teringkarkan atau sengaja disingkirkan dari pergaulan masyarakat karena alasan-alasan keagamaan. Kelompok ini terdiri dari para pekerjaan komersial, pemungutan cukai orang miskin, pengemis di jalanan, pengindapan penyakit kusta, pemungut cukai orang miskin, pelayannya Yesus. Beberapa kali pertemuan dan bergaul dengan kelompok yang terpinggirkan ini. Ban Lukas 7 ayat 36 sampai 50, Mat 9 ayat 9 sampai 13, Lukas 7 ayat 34 sampai 15, 1 sampai 10, Matius 20 ayat 29 sampai 33, Luk 17 11 sampai 19. Nama lengkap saya Eltiseri. Saya akan membahas materi tentang transportasi pada era Perjanjian Baru. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, angin, dan hewan. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada masa Perjanjian Baru, transportasi yang sering digunakan oleh jemaat, para rasul, dan Yesus pada waktu itu adalah kapal dan perahu. Ketiga transportasi ini digunakan ketika melalui jalur
laut, dan sungai. Sarana-sarana transportasi ini dipengaruhi oleh topografi, artinya topografi menentukan arah lalu lintas di tanah-tanah yang ada di bumi, sebagaimana yang digambarkan oleh topografi dalam Alkitab. Di bawah ini saya akan menjelaskan dua transportasi di masa Perjanjian Baru. Yang pertama, 1. Kapal. Kapal menjadi transportasi yang sangat utama dan penting pada saat Perjanjian Baru, terutama dalam perdagangan yang digunakan oleh Alexandria dan pewartaan yang digunakan oleh Saulus dan Barnabas ke wilayah-wilayah pada waktu itu. Rasul Paulus dan murid-muridnya sendiri kerap kali menggunakan kapal Alexandria ketika berlayar untuk mewartakan sabda Allah. Kapal sangat membantu para rasul ketika mewartakan kabar sukacita Tuhan ke tempat-tempat yang jauh dan melalui laut yang luas. Kapal juga memiliki kelemahan dalam perjalanan pewartaan. Kelemahan kapal adalah tidak bisa sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Meskipun banyak tantangan yang dialami oleh Paulus dan para murid-muridnya, mereka tetap berlayar hingga sampai ke tempat tujuan untuk mewartakan sabda kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk yang kedua, yaitu perahu. Perahu digunakan di sungai-sungai dan terusan-terusan di pedalaman. Pada umumnya digunakan untuk mengangkut muatan kapal dan hendak berpergian. Perahu menjadi sarana transportasi yang baik untuk melalui sungai-sungai kecil. Selain itu, perahu juga sangat membantu para nelayan untuk mencari ikan. Tidak hanya bertolak begitu saja, tetapi Yesus juga mewartakan sabda Bapanya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jadi, perahu menjadi alat transportasi yang sudah umum dan populer digunakan oleh siapapun pada waktu itu, termasuk Yesus sendiri dalam pewartaannya. Sekian materi kami dari kelompok 6. Shalom.